kurang sih kalau menurut aku ya, gitu. Aku kempes tuh ya, kalau jerawat gede tuh aku kempes resep dari mami aku ya, pakai cikur gitu. Aku udah nitip ke mami aku kalau ke warung, nitip cikur buat dioles di jerawat. Kalau udah pakai itu si jerawat tuh kempes gitu, enak. Tapi emang harus dipakai berkali-kali, misalnya sehari 3 kali dioles lagi gitu. Kempes itu cikur, biasanya cikur tuh ada di pasar kalau nggak di warung tuh, yang bentuknya mirip kayak jahe itu loh ya. Dan ya kan kalian udah ngeliat gambar aku kan kemarin. Makasih buat pujiannya. Dan ada yang komen, "Kak, bikin komik aja, bikin komik manga gitu." Aku pernah waktu SMP sih, enggak diterbitin, cuman untuk sekedar sekelas aja gitu. Dan aku bikin berapa lembar ya waktu itu, lumayan sih, tebal segini, ukuran A4 gitu, A4 dibagi 2 deh kalau nggak salah. Bukan A4, buku gambar yang kecil itu loh. Aku bikin komiknya biasalah zaman SMP gitu. Judulnya tuh aku paling ingat tuh, kalau nggak salah sih judulnya tuh Haruka dan Reisa. Itu kan judul komik aku waktu SMP. Jadi biasanya waktu SMP tuh bikin komik berapa halaman gitu, udah gitu dibaca sama teman gitu, udah gitu ada lanjutannya lagi enggak, udah gitu aku lanjutin lagi gitu. Aku biasanya sama teman aku yang cewek dia suka gambar juga waktu SMP gitu. Jadi tuh ya, kalau dia gambar aku juga gambar, jadi kita duaan tuh ngegambar aja. Terus waktu itu pernah duduknya sebangku gitu, kata teman-teman, "Weh, ini duaan nih, itu tukang gambar nih," katanya gitu. Tapi sekarang kayaknya dia udah nggak ngelanjutin lagi ngegambar sih kayaknya ya, soalnya dia kerja plus ngurus rumah tangga sih tuh. Tapi kalau aku sih ya masih single and happy. Jadi masih bisa bebas ya, jadi bisa gambar-gambar gitu, masih bisa berpetualang gitu. Dan komik yang waktu SMP aku kerjain tuh inspirasinya tuh tentang ini anak sekolah lah. Waktu itu tuh masih musimnya Sailor Moon sih, jadi teman-teman anak sekolah bangun kesiangan, jatuh, gedubrak gitu. Itu zaman Sailor Moon, jadi inspirasinya dari itu. Tadinya mau tema kehidupan, ujung-ujungnya jadi apa coba? Jadi Sailor Moon. Itu zaman SMP. Dan setelah itu kalau nggak salah SMA nih, nggak tahu SMP kelas 3, nggak tahu SMA ya, aku lupa. Aku pernah bikin komik tuh di ukuran A4 judulnya
habis. Nah itu, nah udah itu aku kan udah selesai tuh gambar, udah gambarnya juga ya serba manual sih, bukan digital. Di pas aku kirim tuh nggak boleh dalam bentuk ini ya, tulisan pensil gitu, gambar pensil, jadi harus udah ditintain. Nah udah gitu, udah aku kirim pakai amplop gitu, nunggu berapa ya, sebulan gitu atau berapa minggu aku lupa. Udah itu dapatlah surat dari waktu itu ke Gramedia ya. Gramedia kan waktu itu waktu musim-musimnya banyak komik-komik lokal gitu, kirim ke Gramedia. Udah gitu dapat ini hasil result dari mereka. Katanya gambar aku masih kaku, katanya proporsi badannya kurang proporsional, langsung ceritanya masih nggak tertata gitu katanya gitu. Itu aku ingat itu. Dan emang gambar aku waktu itu masih kaku banget, kayak patung sih kalau aku lihat ya. Tapi waktu itu aku ngeliat gambarku tuh bagus bener. Tapi kalau sekarang aku lihat masih kaku ya gitu. Dan sinopsis ceritanya juga masih acak-acakan. Itu sih kalau sampai bikin komik manga aku belum pernah sama sekali, karena ininya ya mikirin ceritanya yang aku paling riuh gitu, mikirin ceritanya. Tapi kalau bikin komik 4 kolom sih kayaknya lebih gampang ya. Waktu itu kan masih komik yang kayak tuh komik serial cantik, komik-komik Jepang tuh kolomnya kan wah interaktif banget kan kolomnya tuh. Nah itu jadi penataan kolomnya tuh kurang begitu bisa ya, aku itu sampai sekarang juga belum bisa gitu. Jadi kalau aku sekarang kalau gambarnya ukuran segini aja gitu, lebih simpel, lebih enak gitu digambarin ya itu. Dan aku juga kemarin tuh habis nonton film drakor, tumben nonton drakor gitu. Aku penasaran soalnya ini buatan dari Netflix, judulnya Dokter Cha. Tulisan yang ini loh, yang pemerannya tuh Om Jung-hwa gitu, aku lupa namanya, kalau nggak salah sih namanya itu. Bentar aku tulis Dokter Cha. Tuh, Dokter Cha. Kalau kalian ingin nonton drama Korea yang lagi ininya lagi rame sih, ini sih Dokter Cha sih, muncul di YouTube aku gitu. Dia masih episodenya masih belum lengkap sih, masih sampai episode 4 gitu, aku nonton baru episode 1. Jadi ini tuh tentang ibu rumah tangga yang dulunya tuh dia pernah kerja praktek sebagai dokter, tetapi berhenti untuk mengurus rumah tangganya, yang dimana suaminya tuh super duper dingin banget, cuek lah gitu. Dan suaminya juga selingkuh dong, OMG. Jadi suaminya tuh punya selingkuhan di kliniknya. Jadi di kliniknya tuh ada dokter cewek. Nah mereka tuh suka ini memadu kasih lah gitu, di kafe makan bareng gitu. Sampai yang terakhir tuh si suaminya ngasih gelang ke cewek lainnya gitu, tapi istrinya dia nggak tahu gitu. Dan pas aku lihat tadi kan itu, oh my god, ternyata suaminya selingkuh dong. Aku paling gemes ya, nggak bisa yang harmonis. Si cowoknya tuh nggak bisa satu, pasti ada apa sih kayak teman tapi mesra ya di kliniknya itu. Aduh OMG, kesel itu aku lihat. Si ibu ini istrinya punya 2 anak, cewek sama cowok. Yang ceweknya masih sekolah, yang anak cowoknya tuh masih bingung untuk memilih jenjang karirnya, nggak tahu jurusannya itu, aku lupa itu ya. Singkat cerita, jadi di episode 1 itu si pemeran utamanya yang Jung-hwa itu punya penyakit liver, dan liver yang cocok itu adalah dari suaminya. Nah udah
banget tuh sama yang si istri itu. Dan si istri ini kan punya ibunya itu baik banget sampai jadi dia si ibunya tuh kesana kesini tapi nggak ada yang mau menyumbangkan livernya.